warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam falsafah ulum Islamiyah, yaitu tentang masalah aksiologi, yang mana materi ini adalah salah satu yang ada di dalam bab materi falsafah ulum Islamiyah. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mengupas sedikit tentang masalah aksiologi. Nah, apa sih aksiologi itu? Aksiologi itu berasal dari kata aksios dan logos, yaitu dia itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Aksios itu yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti teori. Nah, jadi apabila kita simpulkan, yaitu antara aksios dan logos menjadi aksiologi, yang artinya teori tentang nilai. Itu tentunya di dalam falsafat. Nah, aksiologi atau teori nilai ini mengacu pada bidang etika dan estetika. Nah, nilai yang dimaksud dalam masalah aksiologi tadi, yaitu itu bisa bersifat objektif, tapi kadang-kadang dia itu bersifat subjektif. Nah, kapan dia bisa dikatakan objektif? Jika nilai-nilai itu tidak tergantung pada subjek, tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sedangkan yang subjektif itu bisa dikatakan subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Itu. Selanjutnya yaitu tentang etika. Etika ini merupakan bagian terdalam daripada masalah aksiologi ini. Sebelum kita bahas etika di dalamnya, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, ethos yang berarti watak. Nah, etika ini juga bisa disebut juga filsafat moral atau moral filosofi. Moral di sini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu mos atau juga mores, yang artinya kebiasaan, kelakuan, tabiat, dan juga cara hidup. Di dalam etika ini membahas atau di dalamnya itu terdapat kumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian dari etika tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa etika tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika deskriptif dan yang kedua adalah etika normatif. Untuk yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika ini menguraikan dan menjelaskan kesadaran serta pengalaman moral suara batin dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Upaya dari etika deskriptif ini adalah menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral dalam kultur maupun subkultur. Jadi karena pembahasannya terdapat di dalam sebuah kultur atau budaya, maka penjelasan ini atau etika ini sangat berhubungan erat dengan ilmu lain, seperti halnya yang pertama yaitu sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah, maupun dengan ilmu-ilmu lainnya gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu etika normatif. Etika ini sering disebut sebagai filsafat moral atau etika filsafati. Adapun teori-teori dari etika normatif ini dibagi menjadi dua, yaitu teori nilai yang di dalamnya membahas tentang sifat kebaikan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, teori keharusan. Artinya teori keharusan ini di dalamnya berisi tentang penjelasan atau pengamatan pengalaman di dalam tingkah laku begitu. Tingkah laku masyarakat itu seperti apa dijelaskan di dalam etika normatif ini. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.